بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Syahadat adalah salah satu dari rukun agama kita. Di dalam hadis yang masyhur yaitu hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengajarkan umur dinakum, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di penghujung hadisnya. Jibril datang untuk mengajarkan urusan agama kita. Maka diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Katakan dan ceritakan kepadaku tentang apa itu Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Islam ialah, kata Nabi, mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka syahadat inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai poin awal ketika beliau ditanya tentang Islam. Dan ini adalah rukun yang pertama dari rukun agama kita. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin-poin berikutnya yang juga termasuk dari rukun Islam ini, maka syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah poin utama. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam syahadat ini yang kita semua mengetahui bahwasanya ini terdiri dari dua ungkapan. Yang pertama, kesaksian kita bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati selain daripada Allah Jalla Jalaluh. Dan poin yang kedua adalah kesaksian kita, pengakuan kita, ikrar kita dengan penuh keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah al-Qurashi, adalah seorang Rasul, seorang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh tauladan bagi umatnya. Maka inilah yang dinamakan dengan dua kalimat syahadat. Ungkapan yang pertama atau kalimat yang pertama Bapak dan Ibu juga kita dengar disebut dengan istilah kalimatut tauhid. Disebut juga dengan istilah kalimatut tauhid, yaitu kalimat yang menegaskan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat dengan sanad yang hasan, qila li Wahb ibn Munabbih, seseorang bertanya kepada Wahab ibnul Munabbih, dikatakan kepadanya bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah. Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Dan ini dia kalimatut tauhid. Lalu kemudian dijawab oleh Wahab ibnul Munabbih, bala, benar, tepat sekali, bahwasanya kunci surga adalah la ilaha illallah.
kunci surga adalah la ilaha illallah, yaitu tauhid. Kalimat yang menyatakan keimanan, keyakinan seseorang akan keesaan Allah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Jalla Jalaluh yang berhak untuk diibadati, yang berhak untuk disembah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadati. Makanya dinamakan kalimat ini dengan kalimatut tauhid. Dan inilah kunci surga. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tanpa tauhid. Artinya ketika seseorang tidak bertauhid, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain menyekutukan Allah taala, maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yusyrik billah." Barang siapa yang menyekutukan Allah, lawan daripada tauhid. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk dari kesyirikan yang dia lakukan. Karena sesungguhnya ikrar, pernyataan kita bahwasanya la ilaha illallah, di mana kita pertama menafikan segala bentuk peribadatan. Dan inilah yang menjadi rukun la ilaha illallah yang pertama, yang disebut dan dinamakan oleh para ulama dengan istilah an-nafyu. Menafikan, meniadakan apapun bentuk penghambaan diri, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian datanglah rukun yang kedua, yaitu al-itsbat. Menetapkan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pondasi, rukun daripada la ilaha illallah, daripada kalimatut tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan yang kita lakukan dan menjauhi apapun bentuk pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman, ketika seseorang tidak melaksanakan dan tidak memenuhi apa yang menjadi rukun daripada kalimatut tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yusyrik billah." Barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan apapun bentuknya. Yang kebanyakan mayoritas kita melihat Bapak dan Ibu, ketika dikatakan atau disebutkan kata-kata syirik, yang terlintas di benak kita adalah menyembah berhala. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Quraisy dahulu, di zaman jahiliyah dahulu. Ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manna, dan berhala-berhala yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan, ketika ditanya kepada beliau tentang definisi syirik, maka beliau mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Kata Nabi SAW, yang dinamakan dengan syirik itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sementara hanya Allah yang menciptakan kita. Karena hanya Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi kita rezeki, bahkan yang mematikan kita. Maka tidak ada selain daripada Allah yang berhak kita tempatkan sejajar sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun keyakinan yang kita yakini pada Allah, akan kekuasaannya, akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang melindungi kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita rezeki. Maka tidak boleh apapun kita letakkan sebagai tandingan pada apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan kita bahwasanya yang melindungi kita, yang menghidupkan kita, yang menjaga kita, yang menyehatkan kita
adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki kepada kita. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita berkeyakinan adanya orang-orang tertentu yang mampu menahan hujan, yang mampu menurunkan hujan. Mbah, jangan hujan dulu ya. Berarti kita telah meyakini dia sebagai tandingan bagi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Orang yang berbuat kesyirikan, apapun bentuk kesyirikan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan untuknya surga. Dan kunci daripada surga itu adalah la ilaha illallah. Makanya kemudian Wahab bin Munabbih, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjelaskan, wa ma min miftahin illa walahu asnan. Tidak ada kunci. Tadi kita katakan bahwasanya la ilaha illallah adalah kunci surga. Dan tidak ada yang namanya kunci kecuali dia memiliki gigi-gigi. Barang siapa yang datang membawa kunci yang memiliki gigi, futihal bab, maka terbukalah pintu itu. Maka ketika seseorang tidak memiliki gigi di kuncinya, maka otomatis pintu itu mustahil untuk terbuka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam penjelasan Wahab ibnu Munabbih ini memberikan dan mengajarkan pelajaran penting kepada kita semua. Bagaimanapun kalimatut tauhid yang dikatakan sebagai kunci surga, di mana dia memiliki gigi-gigi yang dianalogikan oleh para ulama bahwasanya gigi-gigi itulah yang disebut dan dinamakan dengan syurut la ilaha illallah, yang dinamakan dengan syarat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya syahadat dalam poin yang pertama kalimatut tauhid la ilaha illallah bukanlah hanya sekadar ucapan kalimat di bibir. Akan tetapi dia memiliki syarat yang diumpamakan oleh para ulama seumpama gigi-gigi yang ada di sebuah kunci, yang dengan gigi itulah terbukanya pintu. Makanya kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah dikatakan tentang syarat la ilaha illallah, dijelaskan oleh para ulama di antaranya kalimatut tauhid atau syahadat tersebut mestilah memiliki syarat yang pertama, yaitu al-ilm, ilmu, mengerti dan faham dengan kalimat tersebut. Bukan hanya sekadar ucapan di bibir, bukan hanya sekadar kata yang kemudian dilantunkan, bahkan dinyanyikan tanpa kita mengetahui dan mengenali apa yang menjadi maknanya. Mesti kita pelajari apa maksud, apa arti daripada la ilaha illallah. Terbukti kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah betapa banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang makna sesungguhnya jika dia mempelajari dan berilmu tentang kalimat tersebut, maka dia sadari bahwasanya tidak ada pengagungan, penghambaan diri kita, keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Seperti yang tadi kita contohkan. Seumpama bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Perilaku orang-orang yang meyakini adanya benda-benda keramat yang menjadi pagar diri mereka, yang menjadi pagar tempat usaha mereka dari mara bahaya dan berbagai keyakinan-keyakinan syirik yang melekat pada sebagian masyarakat, maka Bapak dan Ibu, Nabi mengatakan man 'alaqa tamimatan faqad asyrak.
Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan, yang memakai ajimat, apapun bentuknya, benda yang dia keramatkan, yang dia yakini dapat memagar dirinya, dapat melindungi dirinya, dapat mendatangkan keselamatan kepada anaknya, dan berbagai hal yang diyakini oleh orang pada ajimat. Nabi SAW mengatakan, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai ajimat, menggantungkan ajimat, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana seseorang mengucapkan la ilaha illallah, membasahi bibirnya dengan la ilaha illallah, namun di pinggangnya terselip ajimat. Ini pertanda bahwasanya tidak adanya al-ilm, tidak adanya kepahaman terhadap kalimat itu. Maka syarat pertama adalah al-ilm, berilmu. Syarat yang kedua adalah al-yaqin. Yakinnya seseorang dengan apa yang disebutkan, dengan keyakinan penuh, tanpa ada keraguan. Dan inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang menjadi syarat daripada la ilaha illallah tersebut. Bagaimana seseorang mengucapkan la ilaha illallah menjadi tonggak utama di dalam agamanya, sementara dia ragu dengan la ilaha illallah tersebut. Tidak adanya keyakinan atau jauhnya dia dari meyakini apa yang terdapat di dalam kalimat yang dia ucapkan tersebut, antara iya dengan tidak. Maka ini berarti Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hilang darinya syarat la ilaha illallah tersebut. Al-ilm wal yaqin. Yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga syaratnya adalah al-qabul. Menerima. Apa bukti dia menerima la ilaha illallah? Dia bersihkan dirinya daripada noda-noda syirik. Jika seandainya dia ucapkan la ilaha illallah, tetapi dalam perbuatannya tidak terlihat di mana dia menerima kalimat tauhid itu sebagai pegangan dan pedoman hidupnya, maka dia berarti tidaklah memiliki syarat dan hilang darinya syarat la ilaha illallah tersebut. Al-ilm wal yaqin al-qabul, menerima. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syarat berikutnya, yaitu syarat yang keempat, al-inqiyad, tunduk, patuh, lima dallat alaihi, dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid tersebut. Apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid? La ilaha illallah. Dia nafikan, dia tiadakan segala bentuk pengagungan kepada selain Allah, lalu dia tetapkan ibadah itu, dia lakukan ketaatan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, namun setelah itu dia tidak memperlihatkan ketundukannya kepada apa yang terdapat di dalam makna la ilaha illallah, untuk sebuah ketaatan di dalam menjalankan perintah Allah, maka berarti juga dia jauh daripada syarat la ilaha illallah tersebut. Lalu kemudian yang dimuliakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di samping dia tunduk kepada apa yang ada di dalam kalimat tauhid tersebut, maka kemudian syarat berikutnya adalah as-sidq. Dia lakukan itu dengan sepenuhnya, dengan sejujurnya. Dia benarkan apa yang dia ucapkan tersebut dengan penuh keyakinan. Karena ini dituntut bagi seorang yang mengucapkan kalimat tersebut. Bagi seorang yang berilmu dan meyakini kalimat itu, dan kemudian dia aplikasikan di dalam kehidupannya.
Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, terlihat selaras dan senada antara apa yang dia ucapkan dengan tindak tanduknya. Dan itulah yang dia yakini di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, syarat dari la ilaha illallah, mestilah dia ikhlas. Dia mengucapkan itu dengan ikhlas, berangkat dari hatinya. Dan dia mengucapkan dan meyakini itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dan ini juga menjadi syarat dari la ilaha illallah. Dan syarat yang terakhir, yang ketujuh, adalah al-mahabbah, rasa cinta. Cinta terhadap kalimat tersebut. Cinta kepada orang-orang yang menegakkan kalimat itu. Loyal terhadap orang-orang yang mereka berpegang teguh, menjalankan apa yang menjadi ketentuan di dalam kalimat tersebut. Dan di atas kalimat itu dia kibarkan panji wala wal bara, loyalitas dan antipatinya. Maka ini menjadi syarat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dari kalimatut tauhid. Al-ilm wal yaqin. Kemudian al-qabul, al-inqiyad. Al-qabul menerima, al-inqiyad tunduk. Al-inqiyad, al-inqiyad artinya tunduk. Lalu kemudian yang kelima, as-sidq, jujur. Ya, dia lakukan itu adalah bukan untuk popularitas. Dia jujur bahwasanya itu dari dalam, dari hatinya. Lalu kemudian al-ikhlas. Dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengucapkan la ilaha illallah supaya pinangannya diterima. Ya, tapi dia harus ikhlas. Dan yang terakhir, al-mahabbah. Itulah yang menjadi syarat daripada la ilaha illallah, atau yang dinamakan dengan kalimatut tauhid. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalimat yang pertama dari syahadat yang kita ucapkan. Dan kalimat ini adalah bagian yang pertama yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan bagian yang kedua. Makanya selalu digandengkan antara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, yang selalu bergandeng di dalam berbagai kesempatan. Makanya dikatakan dua kalimat syahadat. Walaupun pada hakikatnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masing-masing memiliki penjabaran dan makna. Tetapi dua kalimat ini adalah dua kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan lurus la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Dan tidaklah dikatakan seseorang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah tanpa la ilaha illallah. Dua-duanya harus sejalan. Walaupun masing-masing memiliki makna, rukun, syarat. Seperti la ilaha illallah memiliki dua rukun yang tadi kita jelaskan. Yang harus ada di dalam la ilaha illallah antara an-nafyu wal itsbat. Menafikan segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun yang kedua, kakinya yang kedua, yang dengan dua kaki itulah dia berdiri. Apabila hilang salah satu dari dua kaki tersebut, maka dia tidak akan berdiri. Yang pertama, an-nafyu, menafikan. Menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Cukupkah hanya sebagai seorang menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, dia tidak yakin kepada benda-benda keramat. Dia tidak yakin kepada
tahyul, khurafat. Dia tidak pernah melakukan kesyirikan, apalagi menyembah berhala. Tetapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, percuma. Karena ini menjadi syarat yang kedua, rukun yang kedua, yaitu al-itsbat. Menetapkan peribadatan itu kepada Allah. Sebagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang taat beribadah, dia beribadah kepada Allah, dia sujud, dia ruku, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada an-nafyu darinya. Dengan kata lain, dia beribadah kepada Allah, dia salat, dia puasa, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia ruku, dia sujud, tapi bersamaan dengan itu dia masih mengagungkan benda-benda keramat, percuma. Karena ini adalah dua kaki yang harus berdiri di atas dua kaki tersebut. Inilah yang dinamakan dengan rukun la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah itu memiliki syarat. Seperti yang tadi kita jelaskan. Maka begitu juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagian yang kedua dari syahadat itu, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama dengan ucapan yang sebelumnya, yaitu la ilaha illallah. Ucapan ini mengandung makna dan mengandung konsekuensi. Maka disinilah perlunya kita di dalam syarat tadi al-ilm, berilmu dengan kalimat tersebut. Karena ketika seseorang berikrar la ilaha illallah sesuai dengan dua rukun tersebut, dia harus menafikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, sekaligus dia tetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah. Itu konsekuensinya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bangsa Arab dahulu sangat paham akan konsekuensi kalimat tersebut. Ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, karena ini adalah sebagai konsekuensi dari ucapannya. Seperti diceritakan dalam riwayat di fatrah Makkiyah, di masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil bangsa Quraisy. Ya ma'syara Quraisy. Lalu berkumpullah orang-orang Quraisy, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di bukit Safa. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, apakah kalian percaya jika aku beritahukan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit Safa ini ada musuh yang akan menyerang kalian?" Spontan mereka mengatakan, Bapak dan Ibu, "Ma jarabna 'alaikal kadzib." Kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta wahai Muhammad. Mereka akui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Terdiam mereka. Karena mereka sangat memahami konsekuensi dari ucapan itu. Dan tiba-tiba Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, majunya seorang lelaki, Abu Lahab, langsung memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk ini kami engkau kumpulkan? Aja'altal alihata ilahan wahida. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah ini tujuanmu engkau kumpulkan kami? Apakah engkau mau menjadikan ilah-ilah, sembahan-sembahan yang banyak ini?
Karena waktu itu bergelantungan berhala-berhala di sisi-sisi Ka'bah yang mereka sembah, yang mereka ibadati. Lata, Uzza, Manna dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Abu Lahab, aja'altal alihata ilaha wahida? Apakah engkau ingin menjadikan ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya menjadi satu saja? Karena mereka faham. Ini konsekuensinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seseorang berpegang kepada la ilaha illallah, maka konsekuensinya dia harus meninggalkan segala bentuk pengagungan, peribadatan kepada selain Allah Jalla wa Ta'ala. Adapun kalimat yang kedua, Bapak dan Ibu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga memiliki konsekuensi. Sudah isyarat? Belum. Baik. Kalimat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Ini pun memiliki konsekuensi. Ketika seseorang jika dia benar mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pada dirinya harus ada cerminan yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Meyakini apapun yang diucapkan dan dikatakan oleh Nabi. Apapun yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus yakin, kita harus percaya. Kenapa? Karena yang berbicara itu adalah orang yang telah kita yakini sebagai Rasul. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saat orang-orang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi menceritakan Isra dan Mi'raj, satu kejadian yang mustahil dalam pandangan manusia. Perjalanan Nabi SAW di sebagian malam dari kota Mekah ke Palestina. Dari Palestina kemudian ke Sidratul Muntaha. Seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW yang kemudian menjadi cibiran dari orang-orang kafir ketika itu. Bahkan di antara mereka mengatakan, ya Muhammad, coba angkat kakimu sebelah. Setelah diangkat oleh Nabi, coba angkat satu lagi. Mereka ingin menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sunnahnya orang-orang kufar yang ingin menjatuhkan, menjelekkan Islam. Bukti di mana mereka mengingkari apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mantap, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sosok seorang yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu tampil ke depan. Dan beliau mengukuhkan keimanannya kepada Rasulullah SAW, bahwa jika yang menceritakan itu adalah Rasul, adalah Nabi, sami'na. Karena itulah konsekuensinya. Kenapa kita harus mempercayai apapun yang dikatakannya? Bukankah kita sudah meyakini beliau sebagai Rasulullah? Jangan pernah kita meragukan apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jangan pernah kita ragu dengan apa yang diberitakan oleh Nabi. Kenapa? Karena beliau adalah Rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau. Ini konsekuensi yang pertama. Tasdiquhu fima akhbar. Meyakini apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Mentaati apapun yang diperintahkannya dan meninggalkan apapun yang dilarangnya. Kenapa kita mesti patuh? Kenapa kita mesti mengikuti apa yang dia perintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya? Ini adalah bukti sebagai konsekuensi atas keyakinan kita menyatakan beliau adalah Rasulullah. Beliau menyampaikan kepada kita risalah Allah Jalla wa'ala.
Beliau adalah orang yang telah diwahyukan oleh Allah, yang telah diberi amanah oleh Allah, dan itulah yang beliau sampaikan. Maka patuhi. Ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wazajar. Mentaati apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Karena beliau adalah Rasul. Yang beliau sampaikan itu adalah risalah Allah. Yang beliau sebutkan sebagai perintah tersebut yang harus kita lakukan adalah perintah Allah sebenarnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Apa-apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah. Dan ini menjadi konsekuensi dari ucapan ikrar kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, yang ketiga adalah wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Jangan coba-coba untuk beribadah berbeda dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita yang mulia. Karena beliau adalah seorang Rasul. Tidak ada orang yang paling mengerti dan paling faham bagaimana cara beribadah kepada Allah melebihi dari apa yang ada pada Rasulullah SAW. Kenapa kita mesti mencontohnya? Kenapa kita mesti mengikutinya di dalam cara beribadah? Karena beliau telah kita yakini sebagai Rasul. Kita yakini bahwasanya beliau adalah Rasul Allah yang paling faham dan mengerti bagaimana cara beribadah itu. Ketika turun perintah Allah salat, maka beliau contohkan, beginilah salat yang diperintahkan. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan kepada kita, umatnya, kata beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Nabi. Kenapa kita mesti mencontoh bagaimana Nabi salat, begitu kita laksanakan? Karena kita telah meyakini beliau adalah Rasulullah. Dalam manasik, Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Contohlah bagaimana cara manasikku, kata Nabi SAW. Maka jangan kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengenyampingkan cara ibadah Nabi SAW, kemudian kita ukur dengan perasaan kita, dengan akal kita. Tidak bisa, ini ibadah tauqifiyah. Ini ibadah mesti mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Satu ketika, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam pelaksanaan ibadah manasik, ketika akan melontar jumrah, ada seseorang yang datang ke jumrah tersebut membawa batu segini. Ya, sebesar kepalan tinju. Lalu kemudian kita menanya, untuk apa Pak? Kenapa besar-besar? Beliau mengatakan, biar mantap. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah pola ibadah manusia. Padahal Rasulullah SAW suatu ketika mengambil batu kecil, qadra hums, sebesar hums, yaitu kacang, ya, yang dinamakan, disebut dalam bahasa Arab dengan hums. Lalu kemudian Nabi mengangkatnya dan Nabi mengatakan, fabimithli hadza farmu. Dengan yang seperti ini lempar, kata Nabi. Dengan yang seperti ini lontar jumrah tersebut. Tiba-tiba seseorang mengatakan, biar mantap. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukankah kita mengakui, berikrar bahwasanya beliau adalah Rasul Allah? Beliaulah yang paling faham dan paling mengerti, bukan kita. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ibadah tersebut kita mengikuti bagaimana cara ibadah Rasulullah SAW sebagai tolak ukur dalam ibadah kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena itulah konsekuensi dari ucapan kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 3 poin ini adalah konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Tidak boleh kita meragukan apapun yang telah diceritakan dan diucapkan oleh Nabi. Karena kita telah meyakini beliau sebagai seorang Rasul. Tasdiquhu fima akhbar. Meyakini apapun yang diceritakan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita untuk menolaknya. Tidak boleh kita untuk ragu. Tidak boleh kita menyaksikan apa yang telah disebutkan oleh Nabi. Makanya dikatakan oleh Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amran maka li mu'minin wala mu'minatin, tidak ada celah bagi seorang mukmin ataupun mukminah, yang laki-laki ataupun yang perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah telah menetapkan sesuatu, tidak ada celah bagi mereka untuk mencari jalan agar mereka tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul tersebut. Harus yakini, terima apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita katakan selain daripada sami'na. Dan itu adalah bukti tasdik terhadap apa yang diucapkan. Lalu datang konsekuensi yang kedua, mengikuti dan mentaati apapun yang diperintahkan, menjauhi apapun yang dilarang. Atau dalam ungkapan yang lain, kalau tadi sami'na, yang kedua wa ata'na. Itulah sikap kita. Dan itulah yang menjadi konsekuensi kalau memang benar kita yakin bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Maka jika Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada ucapan Nabi. Nabi mengatakan begini, lalu kita meragukannya, tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang tadi telah kita katakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian kita ragukan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kita tidak percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, sementara jelas hadisnya sahih. Maka di sini berarti goyahlah syahadat kita tersebut. Kalau kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ntar dulu tidak mengikuti, tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi, atau kita masih menjalankan padahal itu jelas-jelas dilarang oleh Nabi SAW, maka diragukan syahadat kita yang kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ini tidak memberikan makna di dalam keyakinan kita, di dalam pribadi kita, dalam hati kita. Buktinya apa? Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkannya. Kita tidak menjauhi, bahkan masih melaksanakan, masih melakukan, padahal itu jelas dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa makna dan apa arti dari yang selalu kita lantunkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sementara kita tidak mengikuti cara ibadah yang telah beliau ajarkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah telah memilih beliau sebagai suri tauladan yang seharusnya kita contoh, kita tauladani. Karena beliau adalah uswah, qudwah. Baik itu di dalam akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Karena beliaulah panutan kita. Kenapa kita harus mencontoh beliau? Karena beliau adalah orang yang telah kita yakini sebagai Rasulullah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, dari kalimat atau dua kalimat syahadat inilah yang menjadi dasar sehingga para ulama menyebutkan apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam ibadah dan ketaatan, maka hal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kembali kepada dua pilar ini. Yang pertama, la ilaha illallah, di mana dia mesti melakukan ibadah dan ketaatan, amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia
tidak boleh melakukan ibadah itu kepada selain Allah. Maka dia harus ikhlas. Dan ini menjadi syarat yang pertama dalam diterimanya ibadah, amal saleh, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana tidak akan diterimanya ibadah dan ketaatan tersebut bila dia tidak berpijak kepada pilar yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu menauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah dan ketaatan itu. Maka inilah yang kemudian dinamakan dan disebutkan oleh para ulama tentang syarat ittiba setelah syarat ikhlas. Penjabaran dari apa yang menjadi syarat di la ilaha illallah dan penjabaran dari apa yang menjadi konsekuensi dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hal itu yang dituangkan kemudian oleh para ulama menjadi dua syarat agar ibadah dan ketaatan serta amal saleh yang dilakukan oleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan untuk beribadah kecuali harus ikhlas. Tidak boleh kita beribadah untuk yang lainnya, mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, riya. Makanya Nabi SAW menamakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah perbuatan itu. Ketika seorang melakukan kebaikan untuk mengharapkan pujian. Dan inilah yang dinamakan dengan riya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi menamakan itu syirik. Yang paling aku khawatirkan yang terjadi pada kalian, kata Nabi SAW, adalah asyirkul asghar, sebuah perbuatan syirik kecil. Apa itu? Ar-riya. Karena berarti ketika seseorang mengharapkan pujian orang lain, mengharapkan selain daripada pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ketaatan yang dilakukan oleh seseorang, maka berarti dia telah menjadikan orang yang dia harapkan sanjungan dan pujiannya tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dia dengan syirik kecil. Dalam hadis yang lain, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini menjadi dalil dan dasar dalam pilar yang kedua, dalam ittiba, mencontoh, menauladani, mengikuti bagaimana tata cara di dalam melaksanakan kebaikan dan amal saleh tersebut. Bercermin kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak mengikuti cara yang telah kami tunjukkan, kata Nabi, fahuwa raddun, maka dia sia-sia. Dan dua hal ini kembali, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepada dua kalimat sebagai gerbang agama kita yang kita katakan di awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ternyata kalimatut tauhid la ilaha illallah memiliki rukun, memiliki syarat yang mesti kita penuhi. Maka perlunya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita perdalam pemahaman kita, pengetahuan kita tentang syarat la ilaha illallah tersebut. Dan apa saja hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan syirik ketika kita mengatakan, melakukan, atau sesuatu yang ada di hati kita berupa keyakinan sebagai wujud membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena itulah hakikat kesyirikan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlunya kita pelajari. Jangan sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan-keyakinan yang mungkin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu mitos, khurafat yang ada di masyarakat kita, hal ini bertentangan dengan akidah, dengan tauhid, maka perlu kita pelajari. Atau itu dalam bentuk ucapan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid menyebutkan ada sebuah ungkapan yang pernah diucapkan oleh seseorang lalu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang mengatakan kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, laulallah wa anta. Ya Rasulullah, kalaulah bukan karena Allah dan karena engkau. Seperti ungkapan di masyarakat kita Bapak dan Ibu, ketika kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada seorang yang berjasa kepada kita. Bapak, Ibu, saya tidak tahu. Kalau bukan karena Allah dan karena Bapak dan Ibu, saya tidak tahu nasib saya. Syirik. Hati-hati ucapan. Padahal maksud kita, ungkapan yang kita lakukan, yang kita katakan adalah bentuk ungkapan yang baik, mewujudkan, mengungkapkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada seseorang yang berjasa kepada kita. Seperti yang diucapkan oleh seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, laulallah wa anta. Ya Rasulullah, kalaulah tidak karena Allah dan engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh. Jangan. Kalaupun engkau akan mengatakan itu, jangan jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin mengatakan itu, katakan laulallah thumma anta. Jangan menggunakan kata-kata wa di dalam bahasa Arab yang artinya dan, yang fungsinya, kedudukannya menyamakan. Kalaupun ingin mengatakan itu, gunakan kata-kata thumma yang artinya kemudian. Bagaimanapun menghubungkan dengan kata-kata thumma, maka ini tidaklah dalam satu tingkatan. Artinya dia tidak menyamakan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak mungkin keyakinan-keyakinan, ya, mitos-mitos. Kalau begini, ini maknanya begini, ini artinya begini. Kalau bunyi burung ini, oh ini tandanya begini. Banyak hal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang bertentangan, yang menodai akidah kita. Terutama ketika kita hidup di zaman orang-orang yang jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Kesyirikan dipublikasikan, diajarkan. Maka perlunya kita mendalami keilmuan kita terhadap akidah, terhadap tauhid ini. Apa yang menjadi bagian daripada la ilaha illallah. Sebagaimana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita pun wajib mendalami apa saja perintah-perintah Rasulullah SAW yang masih kita kesampingkan, yang seharusnya kita laksanakan, tetapi jauh dari kehidupan kita. Kenapa? Bisa jadi karena kita tidak tahu bahwasanya ternyata ini diperintahkan oleh Nabi. Atau jangan sampai Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mencela seseorang, sementara sebenarnya dia melaksanakan perintah nabinya. Kita mencela seseorang, sementara orang yang kita cela tersebut sebenarnya dia adalah orang yang menjalankan perintah orang yang kita sebutkan, orang yang selalu kita katakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Dangkalnya ilmu kita, jauhnya kita dari tuntunan agama kita. Maka kunci dari segalanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pelajarilah. Pelajari perintah demi perintah yang diperintahkan oleh Nabi SAW supaya ada di dalam kehidupan kita, supaya kita implementasikan dalam setiap langkah kita. Karena itu sebuah hal yang menjadi konsekuensi dari syahadat kita. Dan pelajari, masih banyak di dalam kehidupan kita hal-hal yang kita anggap biasa, sementara itu dilarang oleh Nabi kita yang mulia. Apa artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kita berkoar-koar mengatakan, aku meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tapi ajarannya kita punggungi. Tapi larangannya kita langgar. Maka perlunya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang kita katakan, itu adalah pembuka. Maka kuncinya, bukalah, pelajarilah. Lembar demi lembar apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, sehingga kemudian kita laksanakan. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pelajari satu demi satu apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Berupaya kita untuk menjauhinya, menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena itu yang menjadi konsekuensi dalam syahadat kita. Sebagaimana, marilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, luangkan waktu kita pelajari. Untuk mempelajari bagaimana salatnya Rasulullah. Karena tidak ada orang yang lebih faham bagaimana cara salat tersebut.
selain daripada Rasulullah SAW? Sudah benarkah cara takbir kita? Sudah benarkah cara ruku kita? Sudah benarkah? Pelajari. Masih banyak yang harus kita kerjakan selama Allah Subhanahu wa taala masih bukakan kesempatan bagi kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah tabaraka wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah benar adanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana cara atau syarat seorang muslim bisa diterima oleh Rasulullah di telaga beliau? Bagaimana dengan umat Islam yang senang meremehkan, menyanggah hadis-hadis yang sahih? Apakah kelak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Syukran jazakallahu khaira. Afwan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Nabi SAW bercerita kepada para sahabat dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW mengatakan ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, lalu kemudian Allah izinkan dan semua kepala menunduk, kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi SAW untuk mengangkat kepalanya. Barulah Nabi mengangkat kepalanya setelah diizinkan oleh Allah. Lalu kemudian Nabi melihat sekelompok orang yang banyak. Lalu Nabi SAW mendekatinya. Ternyata kata Nabi SAW, mereka bukan umat Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi menemukan umat Rasulullah SAW dalam jumlah yang banyak. Para sahabat bertanya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya Rasulullah, umatmu adalah umat yang banyak. Karena Nabi adalah umat Nabi akhir zaman. Bagaimana Nabi SAW mengenali orang-orang yang tidak berjumpa dengan Nabi SAW? Sebagaimana Nabi mengenali Abu Bakar, Uthman, Umar, dan Ali, dan serta para sahabat yang lain. Bagaimana Rasulullah SAW kenal dengan seorang mukmin umat Rasulullah, ya, yang hidup setelah Nabi SAW. Ditanya oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah menjelaskan bahwasanya seperti diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana orang-orang yang beriman umat Nabi Muhammad SAW memiliki cahaya di tubuh mereka. Dari situlah Nabi SAW mengenali mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan min atharil wudu. Dari mana cahaya itu? Dari bekas di mana mereka berwudu. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi SAW tersebut. Maka artinya di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW akan mengenali umatnya. Walaupun dia tidak bersua dengan Nabi SAW, tetapi dia mengenalinya dari apa? Dari ibadah, agama, ketaatan, syariat yang dijalankan oleh seorang manusia. Maka dengan itulah Nabi mengenali mereka, dan dengan itulah Nabi akan mempersilahkan mereka untuk meminum di telaga Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, satu hari Nabi SAW terlihat seperti bermenung. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, adakah sesuatu yang mengganjal di hati Nabi? Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi SAW rindu dengan kekasihnya. Ada seseorang yang jauh di mata namun dekat di hati, yang dia
tidak ada di dekatnya, namun selalu dirindukan. Maka tergambar di dalam raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerinduan akan sesuatu. Setelah ditanya oleh para sahabat dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi merindukan kekasihnya. Apa enggak cemburu tuh para sahabat, Pak? Ibu lah saya tanya. Ketika ada seseorang di dekat kita, dia ada di dekat kita, sementara dia merindukan orang yang jauh. Cemburu enggak, Ibu? Bu, Bapak dengar nih, Bu. Bapak ada di dekat Ibu, tapi memikirkan sesuatu yang tidak ada di dekatnya. Muncul kecemburuan. Para sahabat bertanya, siapa yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang dirindukan oleh Nabi? Ya Rasulullah, bukankah kami ada? Kata para sahabat. Sebagaimana ungkapan ibu akan mengatakan begitu ke bapak. Bapak mikirin siapa? Kan saya ada. Ya Rasulullah, kami ada. Apa kata Rasulullah? Antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Lalu siapa orang yang dirindukan oleh Nabi? Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahibbati, kekasihku. Siapa mereka? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ada orang yang membuat para sahabat cemburu. Ada orang yang membuat para sahabat bertanya-tanya. Seseorang yang dirindukan oleh Nabi, jauh di mata, dekat di hati. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mentaatiku, kata Rasulullah SAW, sementara mereka tidak berjumpa denganku. Orang-orang yang taat mengikuti ajaran Rasulullah, orang-orang yang patuh kepada perintah Rasulullah, sementara mereka tidak pernah bersua dengan Rasulullah. Orang-orang yang menauladani salat Nabi, sementara secara lahiriah mereka tidak pernah melihat bagaimana Rasulullah salat. Tapi mereka pun mendengar dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Nabi, orang-orang yang dicintai oleh Nabi, orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi pertanyaan? Pas? Baik, Bapak dan Ibu yang iya Pak, silakan. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita. Terutama ketika kita tidak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Kalaulah tidak karena Bapak itu tidak tahu, saya celaka saya sudah. Ya. Atau ungkapan-ungkapan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seseorang bertanya kepada kita. Atau anggaplah anak bertanya kepada Bapak. Pak, gimana Bapak bisa sukses seperti hari ini? Lalu kita mengatakan, ya itu nak, makanya kita sukses ini kita cerdas, pintar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan-ungkapan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini termasuk ungkapan-ungkapan yang membuat cacatnya akidah kita. Ketika kita melihat karunia Allah, apa yang telah Allah berikan kepada kita, dari apa yang sekarang ada dalam genggaman kita ini. Jangan pernah kita mengatakan, saya mendapatkan ini karena saya pintar, karena saya kuat, karena saya rajin. Tidak. Rajin, pangkal apa Pak? Pandai bukan karena rajin. Kaya bukan karena hemat. Itu karunia yang Allah berikan. Makanya hendaknya seseorang mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi.
Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan Bapak, apakah kadang-kadang ungkapan seperti ini tanpa kita sadar kadang terlompat dari lisan kita, dari lidah tak bertulang ini? Apakah ketika kita sadar lalu kita astagfirullah? Apakah sudah cukup? Insya Allah cukup. Terutama ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut di luar kesadaran kita. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang yang melakukan kesalahan tanpa dia sadari. Seperti hadis Nabi SAW tentang seseorang dalam perjalanan yang dia membawa bekalnya di kudanya, lalu kemudian dia beristirahat. Lalu kudanya hilang. Dia cari kemana-mana karena dia butuh minum, butuh makan. Dia berada di tengah padang pasir dan makanan bekalnya itu ada di kudanya yang hilang. Dia cari, dia lelah mencari. Akhirnya dia pun tersandar di sebuah batu dan tertidur. Putus asa dia. Lalu begitu dia terbangun, dia dapatkan kuda lengkap dengan bekalnya itu masih ada di dekatnya. Saking gembiranya dia setelah putus asa yang sangat dalam ini, dia pun mengeluarkan kata-kata Bapak dan Ibu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini lebih kafir dari perkataan Fir'aun. Dia mengatakan, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Hadis Nabi SAW, dalam hadis yang dinukilkan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah maafkan, karena ternyata lidahnya keseleo. Makanya ketika kita sadar bahwasanya ini keseleo, ini salah, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tersebut. Sebagaimana doa yang kita baca dari penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang terakhir, bagaimana caranya dalam menghadapi zaman saat ini yang begitu banyak kelalaian tapi juga yang kebaikan tapi juga banyak keburukan. Bagaimana menghadapi zaman saat ini yang banyak kebaikan tapi juga banyak keburukan? Jelas tuh Pak. Ya tinggal ikuti kebaikan, tinggalkan keburukan. Kan banyak, tidak susah mencarinya Pak. Yang susah kita apa? Kalau sedikit kebaikan, banyak keburukan. Bak mencari jarum di dalam sekam, jerami, sulit. Tapi kalau banyak ya tinggal ikuti. Makanya sangat disayangkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di zaman banyaknya kebaikan, banyaknya keburukan, kok orang ikuti keburukan? Ini yang perlu kita pertanyakan. Ini orang mabuk atau apa kan gitu? Ya. Dalam menyikapinya Bapak dan Ibu, ini adalah sunnatullah. Allah berfirman, wa hadainahun najdain. Allah bentangkan di hadapan kita dua jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang cenderung kepada jalan fujur, jalan dosa, dan ada yang cenderung kepada jalan takwa. Jadilah kita orang-orang yang memilih jalan takwa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.